Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran 1 tentang Islam agamaku. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam agamaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul ke dunia untuk menyampaikan risalah Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Apakah kalian telah memahami kesempurnaan Islam? Mari kita mempelajarinya agar menjadi orang yang soleh. Apakah kalian cinta Islam? Islam agama yang diridhai Allah untuk umat manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, membawa kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Agama Islam mengajarkan kedamaian dan memperhatikan semua kebutuhan manusia. Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Kita harus mempelajari dan mengamalkannya. A. Agama Islam. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada yang mengatur. Siapakah yang mengatur? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan manusia di dunia dengan syariat Islam. Islam mengatur semua kehidupan manusia, bagaimana beribadah dan bermuamalah. Bagaimanakah Islam mengatur kehidupan manusia? Islam mengajarkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Islam mengajarkan manusia agar beriman dan beramal soleh. Semua perbuatan manusia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Siapa yang beriman dan berakhlak baik akan masuk surga. Perintah beriman dan berakhlak baik ada dalam kitab suci. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia ada dalam Al-Quran. Mengapa kehidupan manusia harus diatur? Hidup manusia harus diatur agar menjadi baik, senang, serta sejahtera di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bermacam-macam makhluk. Ada makhluk yang kelihatan, ada pula yang tidak kelihatan. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelihatan, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling baik dan sempurna adalah manusia. Selain bentuk yang baik, wajah yang tampan dan cantik, manusia juga dikaruniai akal. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kelihatan, misalnya jin dan syaitan. Jin dan syaitan mengganggu manusia. Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah diganggu oleh syaitan. Orang yang diganggu syaitan akan berbuat jahat, sehingga dimasukkan ke neraka. Sementara orang yang baik akan masuk surga. Kemudian B. Islam untuk semua manusia. Agama Islam turun di negara Arab, tepatnya di Arab Saudi, Timur Tengah. Namun, Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Islam diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia. Warna kulit hitam atau putih, rambut keriting ataupun lurus, semua sama. Lalu, siapakah orang yang paling baik di sisi Allah? Dialah orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang fisik manusia. Sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam. Beliau berasal dari Habasyah yang sekarang Ethiopia. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal masuk Islam. Bilal menjadi sahabat yang setia kepada Nabi dan seorang muazin yang pertama.
Luqmanul Hakim juga seorang budak dari Ethiopia. Dia berbadan pendek, berhidung pesek, dan berkulit hitam. Namun, Luqmanul Hakim pintar dan memiliki kisah hidup penuh hikmah. Dia sangat bijaksana dalam memberikan nasihat kepada anak dan para sahabatnya. Islam mengajarkan keindahan, kedamaian, dan kebenaran. Islam melarang berbuat curang, mencuri, dan korupsi. Marilah kita bersikap jujur, suka berbagi, dan peduli kepada sesama. Kemudian C. Islam itu benar dan modern. Agama Islam itu hebat dan tidak kuno. Ajarannya selalu tepat, benar, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Ajaran Islam dapat diterima di segala zaman. Padahal Islam ada sejak 600 Masehi lalu. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga Islam sepanjang masa. Berulang kali orang-orang kafir berupaya menghancurkan Islam, tetapi Islam kuat dan makin jaya. Sejak zaman dahulu, Islam sudah memiliki bangunan megah dan alat-alat yang canggih. Orang Islam dahulu pintar membuat bangunan. Bangunan bersejarah itu masih ada sampai sekarang, misalnya Ka'bah. Selain bangunan, orang Islam juga pandai membuat alat-alat seperti senjata untuk perang. Salah satu yang terkenal adalah pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar adalah pedang milik Nabi Muhammad SAW. Kemudian pedang itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Orang Islam zaman dahulu juga pintar dalam pengobatan. Tokoh pengobatan atau ilmu kedokteran yang terkenal adalah Ibnu Sina. Nah, tahukah kalian, kita memiliki buku-buku tentang pengobatan. Sekarang, buku-buku tersebut juga dipakai oleh orang-orang di dunia barat. Mereka menjadikan buku-buku itu sebagai rujukan kuliah kedokteran. Subhanallah, Islam benar-benar hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.